Yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yang ketiga, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Yang keempat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang pertama, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ayat ini mengingatkan kepada kita agar supaya kita ini semua mempersiapkan diri, karena kita ini semua adalah calon mati. Kalau tidak salah, yang diangkat menjadi rektor UIN sekarang ini pernah menulis sebuah buku yang berjudul Melawan Takdir. Saya pernah berbicara dengannya dengan mengatakan setidak-tidaknya ada 3 takdir yang tidak bisa Anda lawan. Yang pertama, kalau lama hidup pasti tua. Tidak ada yang bisa melawan ini. Lama hidup pasti tua. Yang kedua, kalau tua pasti kembali lemah. Mesti rewek kimadoro. Kan itu motor teo pakai ini tekengin. Dirasakan semua dan diakui oleh semua yang telah mengalami masa tua. Saya sendiri baru tiba dari tanah suci, rupanya batu-batu tanah suci mengejar. Tidak sampai menangkap saya di tanah suci, rupanya di sini sempat ditangkap. Batu-batu sakit segala persendian. Terus saya katakan, inilah buktinya takdir yang tidak bisa dilawan. Balik matoku, balik maludoku. Kemudian takdir yang ketiga tidak bisa dilawan, ujung-ujungnya pasti mati. Ujung-ujungnya pasti mati. Kematian ini rahasia Allah. Mengapa kematian ini beda dengan daftar haji? Daftar haji, siapa yang cepat mendaftar itu yang cepat berangkat. Saya tidak tahu kalau di Makassar tahun ini baru mendaftar berapa tahun baru bisa berangkat. Antriannya begitu panjang. Iyalah. Makassar 35 tahun, boy. Di Baru saya dengar 26, di Pangkep 28, di Maros 32, di Makassar 35. Di Sidrap 40. Siapa yang mau lebih cepat, silakan mendaftar pada travel haji khusus yang namanya dulu Haji Plus. Tapi harus yang resmi, supaya tidak mendaftar lalu hanya sampai di Tanah Abang, tidak sampai di Tanah Suci. Dan sekarang ini ada program resmi dari pemerintah Saudi Arabia, mendaftar tahun ini bisa berangkat tahun ini, sisa bayarannya. Program itu namanya Purada. Mendaftar tahun ini, berangkat tahun ini, tapi jelas sekitar 250 juta ke atas bayarannya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui kematian. Karena itu ayat ini mengingatkan kepada kita agar supaya kita ini semua mempersiapkan diri. Alangkah indahnya kalau seseorang itu telah siap betul-betul dengan segala perlengkapannya, segala perbekalannya, kemudian datang penjemputnya. Tetapi alangkah sayangnya, alangkah kecewanya kalau seseorang itu belum sempat untuk mempersiapkan diri, tiba-tiba datang penjemput.
Mari kita menyiapkan diri menjadi orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang bahagia ketika datang penjemput. Rasulullah SAW berkata, "Makana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah." Siapa yang akhir ucapannya di dunia ini la ilaha illallah, suatu tanda bahwa ia akan masuk surga. Hadirin hadirat, tapi ini harus dipahami dengan baik, bahwa ini jaminan dari Rasulullah SAW bahwa akan masuk surga. Sisa masalahnya apakah masuk langsung atau transit dulu, tapi ujung-ujungnya masuk. Oleh karena itu, rahasia doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rahasianya apa? Kita memohon kepada Allah akan diberikan kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang baik di akhirat, yaitu dengan masuk surga. Tapi kenapa ada wa qina adzabannar? Wa qina adzabannar ini adalah permohonan supaya kita tidak transit. Karena orang yang masuk surga nanti ada yang harus transit, ada yang langsung. Supaya kita masuk yang langsung. Di sini ya berkahnya itu wa qina adzabannar, supaya kita tidak masuk hamba yang transit dulu. Ada kata transit di Jeddah lumayan, tapi transitnya di neraka mah innalillah. Masya Allah wa bihazubillah. Oleh karena itu maka kita harus dalam berdoa ini di antara lain kita mohon Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ya Allah, bahwasanya saya memohon kepadamu, inni as'aluka memohon kepadamu husnal khatimah, penutup usia yang baik, wa a'udzubika, dan saya mohon perlindungan kepadamu min su'il khatimah, daripada penutup usia yang buruk. Kalau tidak bisa hafal bahasa Arabnya, boleh bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Selama doa itu di luar syarat, boleh kita bahasakan dengan bahasa apa saja. Hanya afdalnya kalau aslinya yang dipakai. Tapi apabila dalam syarat, maka tidak boleh terjemahkan, harus dengan aslinya. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, bahwasanya saya memohon kepadamu husnal khatimah, penutup usia yang baik. Sebagaimana dikatakan tadi Rasulullah, wa a'udzubika, dan saya mohon perlindungan kepadamu min su'il khatimah, daripada penutup usia yang buruk. Dan satu doa yang selalu saya baca setiap memimpin salat berjamaah sebelum doa terakhir Rabbana atina, yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau condongkan hati kami kepada kebatilan. Ba'da idh hadaytana, sesudah engkau memberikan hidayat kepada kami. Wahab lana min ladunka rahmatan, anugerahkan rahmat dari sisi kerajaanmu, innaka antal wahhab, karena sesungguhnya engkau Tuhan Maha Pemberi. Tuli baca ya sebelum dibaca doa sapu jagat. Ini untuk memohon agar supaya kita ini berada dalam husnul khatimah, penutup usia yang baik. Sebagaimana dikatakan Rasulullah, siapa yang mengatakan la ilaha sebelum meninggal, maka itu adalah suatu tanda bahwa dia itu adalah penghuni surga. Di sisi lain, tidaklah berarti bahwa orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah bukan penghuni surga. Yang penting seseorang itu mati bersama dengan iman. Mati bersama dengan iman, itu akan penghuni surga. Hanya tanda diberikan Rasulullah bahwa kalau ia membaca la ilaha illallah sebelum meninggal, itu satu tanda bahwa itu penghuni surga. Hadirin hadirat, di samping itu upayakanlah untuk berzikir sebelum tidur, karena tidur itu adalah kematian kecil. Coba apa yang kita baca sesudah bangun? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Maka sebelum tidur harus berzikir minimal bismillahumma ahya wa amutu, itu minimal. Sebaiknya baca juga ayat kursi.
Rasulullah mengatakan siapa membaca ayat kursi sebelum tidur, maka ia mendapatkan penjagaan dari Allah terhadap setan sampai dia bangun. Ayat kursi. Hadirin hadirat, inilah pegangan yang pertama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Mari kita mempersiapkan diri dengan melakukan kebaikan-kebaikan, baik dalam konteks hablum minallah maupun dalam konteks hablum minan nas. Yang kedua, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti di hari kemudian, di hari kiamat baru disempurnakan pahala segala amalan kalian. Ayat ini memberi makna kepada kita bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka ia telah tutup usia, tetapi belum ditutup buku rekening amalnya. Belum ditutup buku rekening amal. Ini makna wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Nanti disempurnakan, nanti ditutup buku rekening amal itu nanti kalau sudah kiamat dunia. Bisa gak lana nih? Tentu timbul pertanyaan, buat apa buku rekening amal itu dibuka sementara yang punya telah tutup usia? Ternyata buku rekening amal itu masih dapat diisi dengan auto debit setelah yang bersangkutan meninggal dunia. Apa yang dapat mengisinya? Setidak-tidaknya ada 4 hal yang akan mengisi buku rekening amal seseorang itu sesudah meninggal dunia. Yang pertama ialah yang disebut amal rintisan. Apabila seseorang merintis suatu perbuatan baik dalam satu kampung yang sebelumnya itu belum ada yang tahu, dia buka, lalu sesudahnya itu orang tahu dan orang ikuti, maka yang macam ini akan terisi terus pahala amalannya itu, berikut bonus sebanyak jumlah pahala amalan orang-orang yang ikut di belakangnya sampai dunia kiamat. Itulah dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sana fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang merintis suatu perbuatan baik, maka ia mendapatkan pahala daripada amalannya itu plus ditambah dengan pahala bonus sebanyak jumlah pahala semua orang yang ingin mengikutinya di belakangnya. Dan bisa-bisa nanti hari kiamat baru berhenti orang ikut karena sudah mati semua orang, sehingga itulah baru ditutup buku rekening. Kayalah orang yang melakukan hal seperti ini. Nah, mari kita berupaya mencari kebaikan-kebaikan yang belum diketahui orang untuk tidak menjadi perintis daripadanya. Tetapi perlu juga diketahui bahwa hal ini plus minus. Artinya kalau perbuatan buruk kita merintis juga, maka begitu juga dosanya. Dosanya juga begitu. Apakah dibuat? Ya betul. Pernah sudah ada 20 tahun yang lalu ini ketika saya memberikan pengajian di Masjid Agung Pangkep, saya ingat ini. Saya katakan, kalau di Pangkep ini ada seseorang yang membuka diskotik, dari situ orang berbuat maksiat, maka ia mendapatkan dosa atas perbuatannya itu plus berapa jumlah dosa orang yang mengikuti di belakangnya itu membuka diskotik dan melakukan perbuatan maksiat sampai dunia kiamat. Dosa bonus. Yang kedua yang mengisi buku rekening amal ialah amal jariah. Amal jariah.
Apa bedanya ini amal rintisan dengan amal jariah? Amal rintisan memang orang belum kenal sebelumnya. Amal jariah adalah perbuatan yang kita sudah kenal, tetapi manfaatnya, kalau kita lakukan manfaatnya itu yang jalan terus sampai dunia kiamat. Di sini ya amal wakaf itu. Wakaf itu. Manakala kita berwakaf, maka kita mendapatkan pahala dengan amalan itu, plus berapa banyak pengguna daripada wakaf itu. Dari sana kita akan mendapatkan pahala sampai dunia kiamat. Mungkin tidak apa saya informasikan bahwa di negeri Arab, khususnya di mana Andre Gulukta pernah belajar dan kami juga pernah belajar, wakaf itu telah menjadi budaya di sana. Seseorang yang menganggap dirinya di sana sudah masuk golongan menengah ke atas tidak mau mati kecuali harus ada wakafnya. Ini mengakibatkan begitu banyaknya wakaf, baik wakaf tanah sampai kepada wakaf gedung-gedung bertingkat. Di tengah-tengah kota Kairo itu begitu banyak gedung-gedung bertingkat dijadikan wakaf. Dan ini menyebabkan di pemerintahan Mesir ada kementeriannya, Wazaratul Awqaf wa Syu'unil Azhar, Kementerian Wakaf dan Urusan Azhar. Mengapa dikaitkan antara wakaf dengan Azhar? Karena wakaf itu larinya ke Azhar. Dan saya baca di dalam sebuah buku yang berjudul Wakaf, menyebutkan bahwa sepertiga tanah pertanian di Mesir itu wakaf. Sepertiga, Masya Allah. Berarti lebih 30%. Kira-kira berapa persen di daerah kita ini sawah itu yang wakaf? Di sana itu karena sudah menjadi budaya, bagaimana? Umpamanya 5 orang sekeluarga, seorang ayah, seorang ibu, 3 orang anak. Sebelum meninggal dunia, hartanya dibagi 5. Masing-masing dapat 1/5. Ayah 1/5, ibu 1/5, dan masing-masing anak 1/5. Saya kira belum ada yang melakukan ini di negeri kita. Prinsipnya apa? Orang tua mengatakan, nah, harta ini semuanya dari saya tuh. Harta ini semuanya dari saya. Masa ketika dibagi saya tidak dapat? Tidak adil. Masa ketika dibagi, padahal ini semuanya dari saya, tapi kenapa ketika dibagi saya tidak dapat? Dan yang bagian ayah, bagian ibu itu menjadi wakaf setelah meninggal dunia. Siapa yang mau coba-coba melakukan ini? Kita ini hanya selalu memperhitungkan anak, lupa diri kita bahwa kita juga butuhkan. Seolah-olah kita kalau sudah mati, sudah selesai masalah, kita tidak butuhkan. Padahal sangat kita butuhkan. Apa yang menunggu kita ketika kita berpulang? Itulah. Oleh karena itu saya harap jangan mati kecuali ada wakafnya, sedikit atau banyak. Soal kedua, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, tapi harus ada wakaf. Kalau tidak ada sasarannya, bawa teman kosong. Kami bersedia menerima. Wakaf kita sekarang yang melakukan gerakan wakaf untuk kampus pondok pesantren kita. 1 meter 25.000 rupiah. Di mana dapat di Makassar. Jadi kalau Anda menyetor 100.000, maka berarti sudah punya wakaf di Mangkoso 4 meter. 4 meter. Dan jangan lupa orang tua. Jangan lupa orang tua.
Siapa yang ke Tanah Suci sekarang ini, sejak beberapa tahun ini, pasti tahu yang namanya Hotel Grand Zam-Zam. Mana mungkin di antara kita pernah tinggal di hotel itu. Hotel yang tidak disenangi orang tua, karena kalau tidak ditemani pasti sesat. Ini dikenal oleh masyarakat kita, oleh jamaah, ini adalah hotel yang terbesar, termegah, tertinggi di Mekah sekarang ini. Baru-baru ini di Tanah Suci saya sempat naik ke atas puncak, persis di bawah jam itu. Kamar kami sendiri berada di lantai 28, tapi bisa kita naik ke atas puncak dengan membayar 150 rial. Kita melihat Mekah dari segala penjuru di atas itu. Dan dikenal oleh masyarakat kita ini hotel yang terbesar, tetapi tidak tahu bahwa hotel ini adalah wakaf. La ilaha illallah, wakaf segede ini. Di atas pintu gerbangnya ada tulisan di situ, wakaf Al-Malik Abdul Aziz lil Haramain Asy-Syarifain. Di tengah-tengah ada lagi tulisannya, di bawah jam ada lagi tulisannya, tapi yang di bawah jam terganti-ganti, tapi yang di tengah dan di atas pintu gerbang tidak pernah terganti. Hanya masalahnya karena tulisannya tidak ada barisnya, alias gundul, jadi tidak bisa dibaca jamaah. Jamaah kita dari markas bilang sama saya, kenapa apa? Susah kita ini guru, jangankan kita gundul, kita gondrong saja kita tidak bisa baca. Coba, itu tertulis wakaf Al-Malik Abdul Aziz, wakaf Raja Abdul Aziz untuk 2 tanah haram yang mulia. Maksudnya untuk biaya operasional 2 masjid tanah haram, Mekah Madinah. Makanya di atas tidak ada celengan. Mungkin kita pernah berpikir, andai kata di sini ada celengan di dalam, masya Allah banyaknya uang yang masuk ini. Tapi kenapa? Karena punya pabrik uang. Ini wakaf Al-Malik Abdul Aziz. Tapi tahu, bukan Abdul Aziz yang buat, bukan Raja Abdul Aziz yang buat. Sudah puluhan tahun yang lalu meninggalnya. Yang meninggalnya adalah anaknya, Raja Abdullah, yang meninggal tahun lalu diganti oleh Salman, yaitu Raja Abdullah bin Abdul Aziz. Itu yang membuat hotel ini, kemudian dijadikan wakaf atas nama orang tuanya. Masya Allah. Ya Nuri Hasan Matullah Halallah. Abu Idi Wijata Matullah bukan. Kalau yang namanya Matullah bukan dalam istilah Bugis, merusak amal orang tuanya. Orang tuanya mungkin berwakaf untuk panti asuhan, untuk madrasah, untuk masjid, karena tidak ada hitam di atas putih. Begitu meninggal digugat panitianya, bayar kak kalau kamu tinggal terus di situ. Ya nih asal Matullah bukan ya. Tapi coba Raja Abdullah buat hotel segede ini, baru dijadikan wakaf atas nama lagi orang tuanya. Dari mana dasarnya? Ternyata saya ketemukan di dalam salah sebuah hadis Rasulullah SAW, riwayat Ibnu Asakir mengatakan, "Ma minkum ala ahadin idza arada yatasaddaqa sadaqatan tatawwu'an lillah ayaj'alha an walidayhi idza kana muslimaini fa yakunu ajruha lahuma wa lahu mislu ujurihima bighairi ayakusan min ujurihima syai'." Mengapa tidak dipikirkan oleh kalian itu apabila mau melakukan suatu amalan sunat karena Allah, tidak diatasnamakan orang tuanya selama keduanya itu muslim, maka keduanya akan mendapatkan pahala, dan kamu juga akan diberikan pahala sebanyak yang didapatkan orang tuamu itu, tanpa mengurangi pahala mereka itu sedikit pun juga. Ketika saya baca hadis ini, saya katakan, inilah rupanya dasarnya Raja Abdullah membuat wakaf segede ini, baru dijadikan wakaf atas nama orang tuanya, atas nama Al-Malik Abdul Aziz. Malik Raja Abdul Aziz adalah raja pertama Saudi Arabia. Hadirin hadirat, jalur kedua yang masuk dalam buku rekening amal orang sesudah mati tidak pernah berhenti itu sampai dunia kiamat. Kalau mau kaya, berwakaflah atau buatlah amal rintisan. Yang ketiga ialah doa sepeninggal kita. Apakah doa anak kita? Doa Allah memuji orang beriman. Kenapa? Karena mendoakan saudaranya yang telah berangkat lebih dahulu.
Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu kata Tuhan dalam Al-Quran, memuji orang-orang beriman karena mendoakan pendahulu-pendahulunya. Doa orang beriman, doa anak, doa orang tua, doa orang saudara kita, itu semuanya berlaku. Kemudian yang keempat adalah amalan orang di belakang kita. Amalan seperti kita semua ini membacakan doa itu juga termasuk amalan. Membacakan Al-Quran termasuk amalan. Membuatkan wakaf amalan. Seperti ini yang terjadi itu amalan. Inilah setidak-tidaknya 4 hal yang akan mengisi buku rekani amal seseorang sesudah meninggal dunia, nanti berhenti setelah yaumul qiyamah. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumul qiyamah, hari kiamat. Kemudian pegangan yang ketiga, faman zuhziha 'anil nari wa udkhila jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan di dalam surga, itulah sebenarnya manusia yang beruntung, manusia yang laba. Kita di dunia ini mengatakan kepada seseorang itu, alangkah beruntungnya si anu, apabila rumahnya bagus, mobilnya bagus, apalagi kalau bukan hanya satu, belum lagi istrinya bagus, belum lagi kalau istrinya lebih dari satu. Dan ada yang lihat di televisi sekarang ini membunuh suaminya dengan, ya, Masya Allah. Ada juga peristiwa yang ini, ada mantan santri kita di Mangkosok dari Sinjai, diperistrikan oleh seseorang, tapi sudah punya istri. Yang lucunya itu, istri pertamanya yang mendandani ini calon madunya. Hebatnya itu lah. Ini begitulah seterusnya. Istri keduanya lagi yang mendandani itu calon istri ketiga. Tidak. Ini barangkali termasuk aneh bin ajaib. Hadirin hadirat, orang yang beruntung sebenarnya nanti di akhir kita lihat siapa beruntung. Kemudian pegangan yang keempat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, tiada kehidupan dunia ini kecuali adalah kesenangan yang memperdaya. Alangkah banyaknya orang yang terpedaya, Masya Allah. Setiap saat kita melihat yang ditangkap oleh KPK, semuanya itu orang terpedaya. Apa kurangnya? Saya biasa mengatakan, coba yang dikasih baju orangnya sama KPK itu, orang bodoh kah? Tidak ada orang bodoh. Kemudian yang kedua, orang miskin kah? Tidak ada orang miskin. Ya, tapi disitulah dia kebenaran Rasulullah mengatakan bahwa laisal ginaan kasratil alat. Kekayaan itu bukan karena banyaknya harta. Lakinnal gina bin nafs, tapi kekayaan itu adalah kekayaan hati. Ini tadi agak kurang lah. Masya Allah, baik rumahnya maupun mobilnya, tapi kenapa sampai terjadi itu? Karena miskin hati, miskin jiwa. Jangan terpedaya. La taghurrannak hayatud dunya. Jangan terpedaya. Hadirin hadirat, mari kita pegangi 4 pegangan yang disebutkan dalam surat Ali Imran 185 ini. Insya Allah kalau kita pegangi, kita akan mendapatkan keselamatan dunia akhirat. Dan tentunya kita doakan Ananda Ahmad Sanusi yang telah mendahului kita. Kita menerima dengan reda, ikhlas, tawakal, pasrah, karena hakikat kematian dalam Islam itu adalah pindah alam, dipindahkan dari alam
alamul syahadah ke alamul barzah. Yang meninggal itu adalah lebih dahulu mendahului kita. Oleh karena itu, apabila kita berziarah kubur, kita berikan salam. Assalamualaikum ya ahlal kubur min diyaril muslimin. Assalamualaikum wahai penghuni kubur dari negeri orang muslim. Antum lana sabiqun. Kalian itu adalah pendahulu kami. Itu kita bacakan. Kalian itu adalah pendahulu kami. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Dan kami ini insyaallah akan menyusul. Jadi meninggal itu pindah alam. Siapa meninggal lebih dahulu pindah alam. Dan kami ini pasti akan menyusul. Itulah yang menjadi salah satu faktor sehingga kita bisa bersabar, tawakal, pasrah, menerima ketentuan Allah yang telah menjadi ketetapan yang tidak bisa dilawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.